Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Shikofobia dan hari ini saya akan mempresentasikan salah satu tokoh dari psikologi kognitif. Selamat menonton. Lahir di Swiss 9 Agustus, meninggal pada 16 September pada umur 84 tahun. Adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan Swiss yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Menurut Ernst von Glaserfeld, Jean Piaget adalah juga perintis besar dalam teori konstruktivis tentang pengetahuan. Karyanya pun banyak dikutip dalam pembahasan mengenai psikolog kognitif. Ia adalah seorang psikolog Swiss dan ahli epistemologi genetik. Ia paling terkenal karena teorinya tentang perkembangan kognitif yang secara melihat bagaimana anak-anak berkembang secara intelektual selama masa kanak-kanaknya. Sebelum teorinya, anak-anak sering dianggap hanya sebagai orang dewasa yang mini. Sebaliknya, ia menyarankan bahwa cara berpikir anak dasarnya adalah berpikir orang dewasa. Teorinya memiliki pengaruh yang luar biasa pada munculnya psikologi perkembangan sebagai sub-bidang khas dalam psikologi dan kontribusi besar dalam bidang pendidikan. Dan juga dikreditkan sebagai pelopor teori konstruktif yang menunjukkan bahwa orang-orang secara aktif membangun pengetahuan mereka berdasarkan interaksi antara ide-ide mereka dan pengalaman mereka. Ia menduduki peringkat sebagai psikologi paling berpengaruh kedua abad ke-20 dalam satu survei tahun 2002 karena teori perkembangan kognitif dan epistemologi genetiknya. Piaget mengidentifikasi dirinya sebagai ahli epistemologi genetika. Apa yang diusulkan oleh epistemologi genetika adalah menemukan akar dari berbagai jenis pengetahuan yang berbeda, sejak bentuk dasarnya, mengikuti ke tingkat berikutnya, termasuk juga pengetahuan ilmiah, jelasnya dalam bukunya Genetic Epistemology. Epistemologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, batas, dan batas pengetahuan manusia. Dia tertarik tidak hanya dalam sifat pemikiran, tetapi bagaimana ia mengembangkan dan memahami bagaimana genetika mempengaruhi proses ini. Pekerjaan awalnya dengan tes kecerdasan, Barnett telah membuatnya menyimpulkan bahwa anak-anak berpikir berbeda dari seorang dewasa. Meskipun ini adalah gagasan yang diterima secara luas saat ini, itu dianggap revolusioner pada saat itu. Observasi inilah yang mengilhami minatnya untuk memahami bagaimana pengetahuan tumbuh di masa kanak-kanak. Ia menyarankan agar anak-anak menyortir pengetahuan yang mereka dapatkan melalui pengalaman dan interaksi mereka ke dalam kelompok yang dikenal sebagai skema. Ketika informasi baru diperoleh, itu dapat diasimilasikan ke dalam skema yang ada, diakomodasi melalui skema revisi dan yang sudah ada, atau menciptakan kategori informasi yang benar-benar baru. Hari ini, ia terkenal karena penelitiannya tentang perkembangan kognitif anak-anak. Piaget mempelajari perkembangan intelektual ketiga anaknya sendiri dan menciptakan teori yang menggambarkan tahapan yang dilalui oleh anak-anak dalam pengembangan kecerdasan dan proses pemikiran formal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.